Lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadharur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati atrubin. Wa nadharur rajuli utawi oleh ningali wong lanang, utawi oleh ningali wong lanang ilal mar'ati maring wong wadon iku ala sab'ati adrubin netepi ing atase 7 pira-pira warna. Maksudnya 7 pira-pira warna hukum gitu nggih. Netepi ing atase 7 pira-pira warna hukum. Pun ini langsung saya jelaskan mengingat seding nak berkeburu tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk dalam persoalan nadharur rajul ilal mar'ah, yaitu pandangan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Itu tadi dijelaskan ada 7 hukum. Jadi ke-7-7-nya ini nanti menyesuaikan beberapa ketentuan atau kondisi nantinya. Kemudian di sini disinggung wala yakhfa annal munasaba lil maqam innama huwa an-nadharu li ajlin nikah. Sebetulnya persoalan ini yang munasabah dengan makom, artinya sesuai dengan siyakul kalam, itu tentunya pandangan nanti lebih khusus mengarah kepada pandangan li ajlin nikah, karena ini dalam bab nikah kan. Akan tetapi di sini diperluas berbagai macam aneka ragam memandang laki-laki kepada perempuan, itu beraneka ragam hukumnya, dan ini tidak khusus pada persoalan nikah. Artinya ini sebagai bonus buat kita yang ngaji, kita tidak hanya diberitahu tentang hukum nadhar atau memandang seorang ajnabi atau seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dalam urusan nikah saja, tidak, tapi dalam segala urusan. Ini termasuk bonus sih. Kemudian nanti ada beberapa pandangan yang diharamkan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Ini tentunya ketika nanti persoalannya berubah menjadi lamsun, artinya menyentuh. Kalau tadi memandang ada yang haram, bagaimana dengan menyentuh? Maka menyentuh itu dabun ulama ablagu minhu fit tahrim. Hukumnya lebih diperketat lagi dibandingkan memandang. Artinya keharamannya lebih kuat, lebih parah gitu kalau diibaratkan parah. Kenapa? Karena menyentuh itu lebih membangkitkan syahwat dibandingkan melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena menyentuh itu ablagu minhu atau minan nadhar fil ladzat. Kelezatan yang ia rasakan itu lebih nikmat menyentuh dibandingkan melihat. Sehingga ini hukum aulawiyah. Artinya kalau memandang saja di situ hukumnya haram, apalagi menyentuh. Paham ya? Nah, ini saya jelaskan penting, soalnya biar sampean itu tidak salah paham.
Oh berarti memandang perempuan itu hukumnya haram, kalau menyentuh boleh. Itu kan nanti kan berpikir demikian. Kan yang diharamkan hanya memandang, menyentuhnya berarti boleh. Tidak, justru menyentuh itu asyaddu fit tahrim, lebih sangat-sangat parah dalam keharumannya. Karena ada dua faktor tadi. Ablagu fil ladzat, lebih terasa kelezatannya. Yang kedua di situ ablagu fi isharati syahwat, lebih besar pengaruhnya terhadap syahwat. Orang itu kalau hanya memandang itu biasanya syahwat itu tinggi, tapi tidak berani untuk melakukan perzinahan. Tapi kalau menyentuh itu lebih dekat lagi daripada perzinahan. Itu sehingga hukum menyentuh itu jauh lebih parah. Terus ada persoalan yang penting banget kalian harus ketahui. Di sini disebutkan wa yahrumu ittija'ur rajulaini awil mar'ataini fi saubin wahid. Haram hukumnya bagi dua orang laki-laki atau dua orang perempuan yang berada dalam satu pakaian atau satu selimut, keduanya sama-sama tidak berpakaian. Jadi pas bedelakian misalkan tidak punya baju, tidak punya sual atau celana atau sarung, kemudian pinjam punya temannya berdua satu sarung, tidur bersamaan, itu hukumnya haram. Walaupun laki-laki Pak, iya sama-sama laki-laki. Perempuan juga sama. Satu selimut berdua, kemudian keduanya sama-sama telanjang bighairi saubin, tanpa pakaian, maka di situ hukumnya haram. Lah kenapa kok haram? Karena faktor tadi. Memandang itu hukumnya haram, mandang aurat, apalagi menyentuh. Itu apalagi menyentuh, karena nanti kalau sama-sama mudo atau sama-sama telanjang itu pasti tidak menutup kemungkinan saat tidur itu pasti saling bersentuhan antara aurat yang satu dengan yang satunya. Ini berdasarkan dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Beliau bersabda, la yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi saubil wahid walal mar'atu ilal mar'ati fis saubil wahid. Seorang laki-laki itu tidak boleh hukumnya menyentuh satu kulit dengan kulit satunya, dia dengan kulit temannya maksudnya. Ini sama-sama laki-laki maksudnya. Dan juga tidak boleh perempuan melakukan hal yang sama. Artinya persentuhan kulit di antara keduanya. Ini ditafsiri dawuh Nabi sareng ulama sebagian daripada mereka, la tasil basyarata ahadihima ila basyaratil akhar. Jangan sampai kamu menyentuh kulit dari salah satu mereka atau temannya ila basyaratil akhar, menyentuh kulit yang lainnya. Kamu bersentuhan kulit dengan yang lainnya, mutajarridaini, sama-sama tidak pakai baju. Artinya nabaki, ya mudul, telanjang, fi saubin wahid, berada dalam satu pakaian. Awas sahabat-sahabat, tapi dalam hal ini itu ada batasan. Saya sahabat Pak dengan dia, tidak bisa dipisahkan saya. Dia setia, saya juga setia. Tidak bisa tetap. Karena ada faktor tadi. Fa inna fi mubasyarati ahadima al-akhar lamsa aurati kulli wahidin minhuma sahibah. Karena ketika ada perkumpulan di antara dua orang, yang mana keduanya berada dalam satu pakaian, maka tidak menutup kemungkinan ada talaki, pertemuan dua aurat menjadi satu.
Walam suhakan nadhari ilaiha, menyentuh aurat hukumnya sama dengan memandang aurat. Bal huwa asyaddu fit tahrim wal ablag. Bahkan hukum keharumannya menyentuh aurat itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat keharumannya dibanding memandang. Dengan ini, jadi tidak boleh di situ laki-laki sarin bareng telanjang bulat atau bini sama dengan bininya. Bahkan lebih ditekankan lagi, wala farqa fi dzalika bainal ajanib wal maharim. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini antara ajnabi bukan mahram atau mahram. Yang mahram contohnya di sini ka'abin wa ibnih atau walau aban wa ibnah. Bapak saren ben anak lagi, keduanya sama-sama telanjang bulat, bawa tangan nari ya, jan baban locoh misalkan, aku jangan biana, ada cong dinilah tak usah gelampian pada bengkang, ya le tade boleh misalkan selimut, itu tetap haram. Walau umman wa ibnatih atau wa bintih, walaupun seorang ibu yang kumpul bareng dengan putrinya, tapi sama-sama telanjang tetap masuk dalam hukum keharuman ini. Akan tetapi wa naza'a fil usuli subki fi wa fi ghairihim az-Zarkasi. Imam Subuki dalam masalah orang tua ini beliau menentang, artinya tidak masalah bagi beliau. Dan untuk selain masalah usul ini Imam Zarkasi juga menentang. Kemudian wa yusannu musafahatur rajulaini wal mar'ataini, disunnahkan bagi kedua orang laki-laki atau dua orang cewek ketika saling bertemu sunnah musafahah, artinya saling bersalaman atau berjabat tangan, salaman ketika bertemu. Itu berdasarkan hadis Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Dawuh Nabi, tidak ada dari dua orang muslim atau muslimah ini pastinya yang saling berjumpa, saling bertemu, kemudian keduanya saling bersalaman, melainkan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Jadi mendatang sekolah misalkan nggak intan datang dari aliyah telat MTS datang gade salaman dong situ. Insya Allah sebelum berpisah lagi, intan berangkat lagi ke aliyah, kemudian yang lainnya berangkat ke MTS, semua dosanya sudah diampuni sareng Allah. Karena dua muslimah. Begitu juga laki-laki juga sama. Gitu ki? Beda kasus nanti jika yang kita salami itu beda jenis ajnabi. Contoh cewek dengan cowok itu hukumnya beda, artinya sudah berubah menjadi haram. Dan beda kasus kalau ada amrod nanti. Amrod itu seorang laki-laki yang cantik, itu hukumnya sama dengan perempuan. Jadi mun pas beda laki santri anyar misalkan rotino enggak reng Korea pas laki antro kepipuh ada menkodungi datin sarah, maka sampian dalam berinteraksi dengannya itu harus mengikuti hukumnya seorang perempuan. Dalam catatan bagaimana? Berarti haram sampian tetap musafahah, salaman haram dengan dia. Itu karena hukumnya amrod persis dengan hukumnya seorang wanita. Pun. Kemudian watukrahu musafahatu man bihi ahah, makruh hukumnya bersalaman dengan orang yang memiliki malapetaka atau sesuatu yang berbahaya. Contohnya kal abros, orang yang punya penyakit belang, karena ini bisa nular. Wal ajdam, orang yang sakit kusta. Apa sakit kusta itu biasanya bisa membusukkan kulit ini sampai nanti pada akhirnya kulit kita akan rontok dengan sendirinya. Judam.
itu kita makruh salaman dengan dia. Lebih baik jangan salaman. Wa tukrahul mu'anaqah, artinya kita rangkulan sesama teman itu juga hukumnya makruh di sini. Wat takbil ila ra'si, mengecup kening atau mengecup kepala itu juga dimakruhkan. Jadi misalkan anak-anak pada serengking kelas, misalkan saking bahagianya temannya dipeluk mesra misalkan, itu hukumnya makruh bagi perempuan. Kalau perempuan laki-laki beda kasus. Bagi perempuan kok meluk kancanya itu hukumnya makruh. Begitu pula takbilur ra'si, mengecup kepala, kecup, itu hukumnya makruh. Illa liqadimin min safarin, kecuali bagi orang yang datang dari perjalanan. Auliman ba'uda liqa'uhu urfan, atau orang yang pertemuannya itu sangat sulit untuk bertemu kembali. Contoh misalkan beda orang datang haji, dia kan datang perjalanan, baru nyampe kita kecup keningnya, tidak makruh, karena itu memang ittiba bi sunnatin Nabi. Atau kita mau melakukan perpisahan tapi tetap dalam catatan perempuan dengan perempuan. Jadi dia perpisahan bi gurunya, pas gurunya dikecup keningnya nantinya. Tidak, tetap. Kalau guru laki-laki tidak masalah laki-laki. Untuk orang yang ingin berpisah dan pertemuannya sulit untuk terjadi atau nanti lama pertemuannya, itu tetap disunnahkan untuk ngecup kepala. Ini banyak wa yusannu takbilul yadi li sholahin, sunnah mengecup tangan ketika salaman atau selain salaman, li sholahin, karena kebaikan pada orang tersebut. Bahasanya mengecup. Apa itu takbil? Takbil itu talamusus sifah bi ayyi syai'in, mengecup. Sampean tahu mengecup itu apa? Ngecup itu bertemunya bibir dengan sesuatu, itu ngecup. Atau mempertemukan bibir dengan apapun, itu ngecup. Jadi kok ada anak yang di situ mengecup tangan gurunya pakai pipi, maka itu tidak disunnahkan. Yang sunnah itu pakai bibir. Sampean harus pahami makna takbil itu talabusus sifah, bertemunya bibir dengan sesuatu. Kalau bibir bertemu dengan tembok berarti mengecup tembok. Kalau dengan tangan berarti mengecup tangan, dan seterusnya pokoknya. Itu disunnahkan li sholahin karena ada unsur kebaikan pada orang itu, gitu. Karena ada unsur kebaikan. Yakni min umurid dunya, min umurid diniyah, atau minal umurid diniyah, yaitu persoalan-persoalan keagamaan. Contohnya ka ilmin, sampean ngecup tangan gurunya, itu sunnah karena ilmunya beliau. Wa zuhdin, sampean ngecup tangannya orang yang zuhud, tidak senang dunia, karena kezuhudannya, itu sunnah hukumnya. Makruh hukumnya mengecup tangannya orang yang kaya karena kekayaannya, atau mengecup orang karena faktor duniawiyah, karena faktor duniawi. Contohnya kasaukatin, seperti sampean bertemu dengan preman kuat, gara-gara dia punya kekuatan sampean takut dengan dia, akhirnya ketika bertemu dicium, dikecup tangannya, itu makruh. Lebih baik jangan kecup. Wa wajahatin, atau karena pangkatnya yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, kemudian sampean sungkan dengan dirinya karena kedudukannya, itu juga jangan sampai ngecup tangannya.
apalagi sampean di situ mengecup tangan orang tersebut karena faktor kekayaannya. Contoh misalkan ada orang namanya si A, so kini tak kapra, ketemuan sareng sampean, pas sampean songkan cek bunyon pesen orang, pas esiom bi sampean gara-gara kekayaannya, maka hukumnya makruh. Bahkan dalam hadis di situ dikatakan man tawaddu'a li ghaniyyin liginahu, barang siapa yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka zahabah sulusadini, 2/3 agamanya akan hilang. Hati-hati, itu membawa petaka. Salaman dengan orang kaya karena kekayaannya bukan mendatangkan rahmat, tapi justru mendatangkan adab. Apa bentuk adabnya? 2/3 agamanya akan hilang. Kemudian wa yusannul qiyamu li ahlil fadli ikraman la riya'an wa tafhiman. Sunnah ketika ada orang yang memiliki fadl atau orang yang memiliki keistimewaan seperti para ulama, para aulia dan orang-orang yang punya derajat di sisi Allah, sunnah bagi kita untuk berdiri ketika kedatangan mereka. Berdirinya tujuannya apa? Ikraman, untuk memuliakan. Berarti membeda kiai datang cek sampean pacunah mulji'aki beliau, wa ta'diman wa tafhiman, untuk mengagungkan beliau, la riya'an, bukan untuk pamer. Jangan sampai sampean tawadu, takdim, memuliakan guru hanya sekedar pamer di hadapan teman-temannya, ini tidak boleh. Tapi pancen ikraman, betul gitu ya. Bikhilafi ghairi ahlil fadli, beda nanti dengan orang yang tidak memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Fala yutlabul qiyamu lahum, sehingga bagi kita tidak dianjurkan untuk berdiri ketika kedatangan mereka, kecuali karena hajat darurat, itu boleh nanti. Lebih parah lagi kalau kita itu takzim, ikroman, memuliakan kepada seseorang dengan bentuk ekspresi ruku, itu tidak diperbolehkan, artinya haram. Ikroman di sini hanya sekedar berdiri kan. Jadi kok nanti ada ulama kiai pas sampai ruku sampean, seperti tradisi sebagian wilayah ketika menghadap seorang raja atau bertemu dengan orang-orang besar, itu kan penghormatannya dengan ruku, ya kan? Kan begini kan? Itu haram menurut ulama. Bahkan lebih parah dari ruku, sujud. Kok nanti menghormat seseorang dengan sujud, maka haram. Ini untuk masalah-masalah semacam ini banyak. Ada sebagian ulama yang membahas, bahkan menyusun satu karangan full persoalan masalah semacam ini, gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.